Saatnya berpetualangan, datang ke Taman Pelangi. Bersama teman-teman semua, yuk kita saling membantu. Aku punya tas berlari dengan si Joko. Bergegaslah ayo berpetualang. Saatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bunga Arstianti dengan NIM 859812646 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, mahasiswa Universitas Terbuka. Pada video saya kali ini, saya akan bercerita tentang asal-usul nasi atau Dewi Sri sebagai tugas bahasa dan sastra Indonesia dengan tutor pengampu Ibu Seli Eka Permatasari MPD. Baiklah, di sini akan cerita tentang Dewi Sri, yaitu tentang Dewi Nasi. Pada zaman dahulu di Jawa Tengah terdapat seorang raja bernama Prabu Sri Mahapunggung atau Batara Srigati dari kerajaan Medang Kamulan. Prabu Sri Mahapunggung memiliki seorang putri bernama Dewi Sri. Dewi Sri anaknya tuh. Putri ini diyakini sebagai titisan neneknya, Batari Sri Widowati. Selain cantik, Dewi Sri ini juga cerdas deh, pinter Dewinya tuh. Dewi Sri dikenal sebagai Dewi Padi, sedangkan adiknya Sadana sebagai Dewi Hasil Bumi seperti umbian, kentang, sayuran. Suatu ketika Prabu Sri Mahapunggung mengutuk Dewi Sri menjadi ular sawah dan Sadana adiknya tadi menjadi burung seriti karena sudah pergi dari rumah tanpa izin sang Prabu, sang ayahnya tadi. Karena merasa lelah, Dewi Sri yang menjelma sebagai ular sawah tiba di dusun. Nama dusunnya Wasutira dan tidur melingkar di lumbung padi milik seorang penduduk bernama Kiai Biku. Setelah ditemukan oleh Kiai Biku, ular sawah tersebut kemudian dirawat oleh Kiai Biku tadi. Hal ini karena Kiai Biku pernah bermimpi mengenai ular sawah yang akan menjaga anaknya kelak. Suatu hari Kiai Biku bermimpi bahwa ular sawah tersebut minta diberi sesajen berupa sedah ayu, yakni sirih beserta perlengkapannya seperti bunga, lampu yang harus selalu dinyalakan, direken. Mulai saat itu Kiai Biku memberi ular sawah sesajen berupa sedah ayu. Melihat apa yang dilakukan Dewi Sri, Batara Guru memerintah bidadari turun ke bumi untuk membujuk Dewi Sri agar mau menjadi bidadari di Kahyangan. Hal tersebut disambut baik, terutama karena Dewi Sri juga melihat adiknya yang sudah kembali menjadi manusia dan menikah oleh Dewi Laksmita Wahyu, di mana kelak Sadana ini akan diangkat menjadi dewa jika sudah memiliki anak. Akhirnya Dewi Sri dikembalikan ke wujud aslinya, yaitu seorang gadis yang cantik jelita. Sementara itu, Kiai Biku yang selama ini merawatnya mulai memahami bahwa ular sawah tersebut adalah Dewi Sri. Sebelum naik menuju Kahyangan, Dewi Sri tak lupa mengucapkan terima kasih kepada Kiai Biku tadi karena sudah merawatnya tadi kan, dan memberikan pesan untuk memberikan sesajen di ruang tengah rumahnya agar sandang dan pangan keluarganya tercukupi. Sejak saat itulah orang Jawa selalu menyimpan atau memajang gambar ular di kamar di ruang tengah rumah mereka sebagai sosok Dewi Sri yang sudah memberikan kemakmuran dan kesuburan. Inilah ngapa masyarakat petani di Jawa itu sangat menghargai ular sawah dengan cara memberikannya sesaji tadi karena dianggap sebagai Dewi kesuburan. Jadi dari cerita tadi, apa amanat yang dapat adik simpulkan? Dewi Sri membalas diri manusia yang menolongnya dengan cara meninggalkan tanaman
sosial. Dewi Sri juga mengajarkan kita bahwa mengerjakan tugas dan memberi kemanfaatan dalam hidup lebih berpenting. Jadi kita tuh sebagai manusia harus ada rasa timbal balik antara umat yang satu sama umat yang lain, karena kita adalah makhluk hidup yang saling membutuhkan. Mungkin itu saja yang dapat saya tampilkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.